Kenapa Mbak E? Gini, saya mau minta solusi sama Kak C. Mana tahu Kak C bisa bantu. Kenapa sayang? Gini, saya kan punya sepupu ya, sepupu ipar. Oke Mbak, sebentar ya. Kamu tahu kan setiap kali telepon masuk ke aku secara langsung dan tidak langsung kita konekin ke YouTube sama di Facebook. Jadi hati-hati jangan pernah menyebut nama siapapun termasuk namamu sendiri. Karena setelah viral saya tidak akan take down videonya. Kenapa sayang? Gini, oke, paham. Saya kan punya sepupu ipar. Sepupu ipar, dia itu baru kerja 4 bulan di sini. Terus? Baru kerja 4 bulan di sini, dia itu memang kantonis itu cuma mungkin 30% atau 20% ya. Dia kan ex Singapura. Ex Singapura tuh kalau nggak salah 4 tahun atau 6 tahun saya lupa. Terus? Dia baru kerja di sini, nanti akhir bulan ini dia habis potongan 4 bulan. Terus? Dia dikerja di majikan itu semuanya serba salah. Semuanya serba salah. Padahal di rumah majikan itu kamera ada CCTV-nya semua loh. Dia itu kerja semua serba salah. Dia dituntut untuk harus bisa bahasa Kantonis. Harus bisa full bahasa Kantonis. Nah sekarang tadi karena dia itu sudah nggak tahan, selama ini kalau dia dimarahi kan dia adanya cuma diam saja, nggak mau ngelawan. Mungkin beberapa hari yang lalu, kalau nggak salah 2 hari yang lalu atau berapa hari yang lalu, saking pegelnya dia, majikan dia itu ngancam dia mau mulangin, katanya mau mulangin. Terus mungkin saking pegelnya itu sepupu saya, dia bilang pulangin loh gitu, dia jawab gitu. Dia jawab gitu. Lah hari ini tadi dari jam 3.30 sore atau kalau nggak salah jam 3 dia disuruh ke agent. Dia disuruh ke agent. Itu bosnya entah berangkat bareng atau berangkat sendiri-sendiri, saya nggak tahu. Ini posisi dia baru saja pulang ke rumah. Dari jam 3 sore ini barusan pulang ke rumah Kak C. Itu katanya dia diomyang ente-entean di agent sana. Terus? Diomyang ente-entean di agent sana. Mungkin dia takut atau gimana, dia cuma diam. Soalnya bos dia itu gimana ya, ngomyang sama sekali ente-entean kata dia. Dia bilang dia ngomong pun percuma Kak C. Soalnya majikan katanya cari benernya sendiri gitu loh. Nah, yang mau saya tanyakan itu, kok apa bener sih kalau di interminate itu harus balik Indo, atau kalau notis itu harus balik Indo? Sedangkan dia posisi itu masih mau kerja loh di sini Kak C. Oke. Terus terus itu majikannya dia bilang dia belum bisa cerita full sekarang ini, soalnya dia baru saja pulang sampai rumah disuruh kerja lagi Kak C. Yang mau saya tanyakan itu gini, kalau misalkan katanya majikan nuduh dia berperilaku keterlaluan katanya. Keterlaluan itu katanya kurang ajar katanya. Mungkin karena dia jawab balik itu hari itu, pulangkanlah atau gimana, dia jawab balik itu katanya dia kurang ajar sama majikan. Dan majikan ngancam dia begini, kalau sikap kamu kurang baik, kurang sopan, berarti aku tidak memberikan kamu tiket pesawat. Majikannya bilang gitu. Terus ini saya minta solusinya sama Kak C, itu enaknya gimana ya? Dia bisa pindah majikan, dia bisa pindah agent nggak Kak C? Ada nggak agent yang mau nerima dia? Oke, pertama, kamu di Hongkong berapa lama sayang? Saya sendiri di Hongkong sudah bulan ini saya masuk 9 tahun. Oke. Saya kurang tahu apakah kamu dapat informasi dari luar atau tidak tentang interminate atau ngebreak, apakah bisa cari majikan nunggu visa di Hongkong. Saya katakan berkali-kali tidak bisa sayang. Sekali lagi tidak bisa. Bukan kita yang bilang tidak bisa, tapi dari pemerintah Hongkong yang mengatakan tidak bisa karena untuk menghindari job hopping. Jadi kalau kamu di interminate atau ngebreak, ya pulang Indonesia. Ini pertama. Yang kedua, jangan sampai dia ada catatan, di mana catatan jelek tentang majikan itu punya efek juga berikutnya, visa berikutnya.
Ini yang kedua. Yang ketiga, apakah dia tidak bisa pindah agent? Dia masih dalam jangka potongan atau belum genap 1 tahun, dia itu nggak bisa pindah agent sayang. Dia harus ikut di PT dia yang dulu. Betul, harus pulang Indo potongan lagi. Itu pastinya. Jadi menurut pendapat saya, satu hal, majikan kan ayat 1 pasal 1, Dok. Jadi kamu jawab, kamu pulangin aku ke agent atau apa? Apakah mereka akan ikhlas seperti itu aja, Dok? Pasti dia marah, Dok. Karena kan mereka punya ayat 1 pasal 1 di mana mereka selalu benar dan kita selalu salah. Nah, kenapa saya bilang kalau masih butuh ngempet? Ya memang dengan komplain itu ada 2, Dok. Tadi pagi saya buat status, kalau kita berani komplain atau kita berani melawan, kemungkinan itu ada 2. 1, majikan semakin baik. 2, majikan semakin jahat dan semakin jelek dan kita intermediate. Ini resiko dari komplain. Makanya kan dari mbak-mbaknya banyak yang, kan saya minta saran dan pendapat mbak-mbaknya juga. Menurut kalian seperti apa? Ya banyak yang bilang kalau masih butuh duit ya memang mau tidak mau bertahan. Karena memang kita merantau kan saya. Kamu pasti merasakan itu semua gitu loh. Dan saya sangat rugi sekali kalau kamu pulang Indonesia selesai potongan balik lagi potongan. Apakah kamu pasti majikan baru itu majikan lebih baik lagi? Kalau majikan menuntut kamu untuk bisa bahasa Kantonis, ya kita belajar. Kita berusaha semaksimal mungkin. Ya kalau nggak bisa ya lepaskan sayang. Karena sekali lagi dia sudah berusaha Kak C. Karena sekali lagi orang Hongkong juga nggak bisa bahasa Indonesia loh. Suami saya ajarin berkali-kali bahasa Indonesia nggak bisa, nggak mudah. Dan orang Hongkong harusnya menyadari dari videonya Pak Tony itu bahwa mereka sendiri itu belepotan untuk berbahasa Indonesia. Saya memahami, tapi orang lain kan nggak memahami sayang. Ngerti nggak? Jadi tahu Kak C. Jadi kita tepuk dada tanya selera. Sebenarnya di sini adalah butuh dukunganmu dan dukungan keluarga untuk menguatkan dia agar bertahan kalau masih mampu. Kalau masih butuh uang ya bertahan. Daripada pulang Indonesia potongan lagi sayang. Kan sayang. Pertama waktu terbuang. Pertama waktu terbuang dan kedua uang terbuang. Ketiga tidak ada yang bisa menjanjikan majikan ke depannya lebih baik lagi. Benar nggak? Tapi masalahnya benar sekali, saya setuju Kak C. Tapi masalahnya ya Kak C ya, saya rasa majikannya itu nyari kesalahan dia. Soalnya gini, dia pernah dengar suatu hari dia pernah dengar majikannya itu ngobrol sama cecenya yang dulu. Cecenya yang dulu pernah bekerja sama dia. Dia ngobrol, dia minta cecenya yang dulu itu pulang sama dia lagi. Terus sepupu saya itu WhatsApp lah cecenya yang dulu itu, katanya ditanya apa benar mau kesini bla 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 bla. Terus cecenya yang dulu nggak mau lah, itu memang majikan memang kayak dulu dari dulu memang kayak gitu, aku mau itu yang yang cecenya yang dulu itu bilang gini, aku mau pulang lagi ke Hongkong, tapi aku nggak mau balik ke majikan situ lagi. Soalnya watak dia memang nggak akan berubah, memang dari dulu seperti itu, bilang gitu. Terus kalau nggak salah sehari apa 2 hari apa 3 hari, dia itu majikannya sudah nyari cece baru lagi, gitu loh. Jadi yang cece yang lama itu di situ berapa tahun sayang? Kurang tahu, saya tidak tanya. Tapi dia posisi sudah di Indonesia. Oke, sekali lagi, orang mengatakan seperti itu jangan 100% percaya, sayang. Karena mungkin orang lain juga ingin bilang, majikanmu maafan, makanya kamu tidak akan mampu bertahan. Dia ingin membuktikan sama majikan bahwa orang Indonesia seperti itu tidak bisa bertahan. Ingat, satu-satu orang tidak tahu kemampuannya. Saya pernah ada majikan sangat rewel, sangat sulit. Dia suka banget nginterminit. Tapi sama satu anak dia cocok banget. Namanya cocok-cocokan sayang. Jodoh. Dan sekali lagi kasih tahu sama saudaramu. Berdoa dan berusaha percaya pada dirinya sendiri. Lah, kalau kamu majikan dengar dia teleponan sama orang lain atau dia cari pembantu lain, itu urusan dia, Dok. Tapi sekali lagi bagian kamu adalah memperbaiki dirimu. Di mana yang nggak benar dan jangan punya prasangka jelek pada orang lain.
Ini yang pertama. Dan yang kedua, jangan mengucapkan kata-kata jelek. Karena apa yang kamu ucapkan adalah doa. Saya tuh punya prinsip gini loh, Dok. Kalau kamu berpikir di interminute, maka akan di interminute lah kamu. Tapi kalau kamu berpikir majikanmu baik, maka baiklah majikanmu. Itu semua dari pikiran, sayang. Jadi pikiran keluar dari mulut kan? Otomatis kalau mikirnya, oh majikan aku baik, majikan baik, otomatis dia akan telepon kamu, Mbak, sekarang majikan aku sudah baik lagi. Paham nggak maksudku? Dari pikiran kan keluar dari ucapan, Dok. Dari ucapan kan doa. Doa kan takdir. Paham nggak maksudku? Iya. Tapi lek pikiranmu elek terus, oh majikaku golek pembantu liya, majikaku mau. Akhirnya dia cerita dikrungokne malaikat, dijabahi. Dadi di interminute kowe. Aku selalu bilang, taruh di pikiranmu. Oh, majikaku gak apik saiki, aku akan membuat dia lebih baik lagi. Aku akan berusaha lebih baik lagi. Jadi jangan punya prinsip majikan sudah nginterminate bolak-balik, maka dia nggak baik. Enggak. Karena dia nggak baik, kamu harus buktikan bahwa kamu bisa menundukkan hatinya. Dan jangan lupa minta doa restu sama keluarga yang di Indonesia. Itu kunci dari saya ya. Kalau kamu butuh uang, kalau kamu nggak butuh uang, ya monggo. Bener nggak? Saya ngasih saran bagi yang butuh. Kalau nggak butuh ya dikasih saran, oh wes tetap ngengkel. Tapi saya pribadi tuh ngeman, Dok. Saya pribadi tuh ngeman. Saya sudah nasihati kayak gini, Kak C. Kalau kamu kuat jalani, kalau kamu nggak kuat tinggal pergi. Saya bilang gitu toh. Tapi kamu harus ngasih alasan, Mando. Kalau kayak gitu kan dia juga tidak tahu kenapa aku harus pergi, kenapa aku harus bertahan. Pertama, kalau kamu bertahan karena kalau kamu pulang Indonesia potongan dan buang waktu. Dan kalaupun cari majikan lagi belum tentu lebih baik dari dia. Kenapa kamu sudah masuk situ, kenapa tidak mencoba untuk yang terbaik? Majikanmu yang cerewet itu, impiannya mbak-mbak sing DPT, di cancel itu loh, Mbak. Syukurnya ditambahi. Rasa syukur itu ditambahi. Wis meh potongan mari loh. Syukurnya kok malah kurang. Syukurnya ditambahi. Ojo malah nantang. Kamu nggak suka aku pulangin, jadi pulangin tenan loh, Dok. Paham nggak maksudku di sini? Paham nggak sih? Halo, support dia, doa, bantu dia, ngasih pengarahan. Jangan cuman bilang, oleh kuat dijalani, gak kuat gak, ya mulia. Oh bukan sayang, enak ngomong. Paham nggak maksudku? Nah, rekaman ini ntar kamu kasihkan dia, biar dia tahu. Sayang, sudah selesai potongan. Paham nggak maksudku? Selesai potongan, do eman banget ah. Wes kari ngunduh buah, masa ditinggal. Tapi gini, dia itu nggak kuat. Soalnya majikan itu bener-bener ya Allah Gusti. Jangan dibilang dia nggak kuat. Gini, yang saya mau tanya juga. Kalau misalkan dia katanya majikan nuduh dia yang tadi itu, diom yang ente-entean itu di depan agent, katanya dia perlakuan nggak sopan. Kalaupun dia nginterminate, dia nggak mau membelikan tiket pesawat. Oh, itu gimana Kak C? Sorry, kalau masalah tiket itu kewajiban majikan. Kita berbicara tentang undang-undang. Tiket itu kewajiban majikan. Tapi gini, Dok, sekali lagi kalau kan aku dengerin dari kamu aja, Mando. Saya tidak dengerin dari adikmu sendiri gimana cara bicara adikmu, dan saya tidak mendengarkan dari majikanmu. Karena gini loh, Dok. Tepuk dada tanya selera. Kalau majikanmu jahat, itu cerminan dari kamu juga loh, sayang. Jadi kamu jangan selalu menyalahkan majikan. Nggak mungkin ini dua tangan ini ditepuk berbunyi. Pasti ada sesuatu yang nggak beres di diri kamu. Jadi jangan selalu bilang majikan jahat-jahat, tapi kamu lupa bagianmu. Paham nggak maksudku? Pasti ada sesuatu yang nggak benar di kamu. Kayak tadi majikanmu kalau kamu nggak sopan, berarti saudaramu memang nggak sopan, sayang. Dan orang nggak sopan itu nggak sadar. Paham? Paham. Jadi dia tuh nggak sadar kalau dia sopan apa enggak, kan nggak tahu, Mbak. Oh, kita aja yang mbak curhat-curhat itu yang nggak sopan sama saya, dia sendiri nggak sopan. Dia nggak tahu. Akhirnya mereka kan telepon balik, Miss Yuni minta maaf ya, saya kemarin nggak sopan. Paham nggak maksud saya? Jadi mereka itu nggak sadar. Kenapa saya tidak pernah menyalahkan mereka, tapi saya lebih memilih mengingatkan mereka. Kalau saya bilang, weh kamu telepon aku nggak sopan sama sekali sih, otomatis kan dia sakit hati, Mando. Iya. Bener nggak? Jadi kalau kamu ngomong sama adikmu, jangan dibilang dia nggak sopan. Selidiki dirimu sendiri. Karena saya tidak tahu, sekali lagi saya tidak tahu.
Kamu cuma dengar, iya dia pas ngomong nyantai sama kamu nggak tahu kalau dia pas marah, Mas sayang. Bener nggak? Betul. Lah iya, kita tidak boleh menghakimi majikan aja, tidak boleh. Kita harus mendengarkan dua-duanya. Diompengi itu kenapa aja? Ora ono nduk wong meneng-meneng dikaplok biasa iku gak ono. Pasti mereka jarak dikit. Paham nggak maksudku? Paham. Gini wis saat ini kobong disiram lengo gas meleduk. Ngerti? Iya, paham. Jadi di sini saling mengingatkan ya, kasih tahu dia jangan pernah. Ya, coba nanti tak nasihatin lagi, soalnya gimana ya Kak yo, paham lah saya itu. Nanti coba tak tak nasihatin lagi dia gimana mau pulang atau mau apa, soalnya kan yang jalanin dia sih. Betul. Kayak kita kan, kita cuma dengerin dia curhat apa, yang ngerasain kan dia, yang nanggung kan dia. Betul. Coba nanti saya tak ngomong lagi sama dia. Betul sayang. Terus yang penting bantu dia, support dia dari belakang dan bilang sama dia saya tunggu dia di garis finish. Oke. Oke, makasih banyak loh Kak C waktunya. Iya sayang. Maaf mengganggu malam-malam. Oke, Terima kasih. Ayo, bye-bye. Oke, saya selalu bilang bahwa saya tidak akan mendengarkan dari satu pihak. Bukan berarti saya kalau dengar dari dua belah pihak, maka saya akan tahu siapa yang salah, siapa yang benar. Karena kadang-kadang orang lebih suka play victim ya. Dia yang salah, dia yang tersakitin, dia macak nangis-nangis itu ada juga. Saya itu tahu. Cuman saya itu tidak pernah ingin membongkar aib kalian. Jadi kalian yang buat masalah, tapi kalian yang teriak-teriak itu ada. Jadi kalian yang mukul tapi kalian yang terluka ya itu ada orang-orang kayak gini ini ada. Jadi saya tidak ingin menghakimi, dimana saya cuman mendengarkan saja, memberikan nasihat kalau mau, enggak tak balik nonek mereka sendiri, karena saya itu siapa, porsi saya itu siapa, mengingatkan bagi yang mau dan bagi yang tidak mau nggih monggo, bener tidak. Itu aja dari saya, kurang lebihnya saya minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berkat Tuhan mengalir atas kita semua. Semoga semua makhluk bahagia dan bye-bye.